Assalamualaikum, hai semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, jumpa lagi sama video keseharian aku, video sederhana dari aku. Nah, sekarang video-video aku tuh cuma seputaran kegiatan aku di kontrakan ya, teman-teman. Ya, pokoknya tentang keseharian aku. Ya, nggak jauh-jauh dari kerjaan beberes, masak, ngurus anak, dan emang pekerjaan ibu rumah tangga itu kayak gitu kan. Intinya mah kembali ke setelan awal. Jadi ini setelah selesai sholat subuh aku tuh haus banget teman-teman, tapi ternyata galonnya tuh habis isinya, dan untung aja stoknya itu masih ada karena sekarang suami aku lagi kerja shift malam, jadi ini aku ngangkatnya sendirian aja. Sebenarnya mah kuat ya, tapi kalau lagi ada suami aku pasti ini tuh aku dimarahin ngangkat-ngangkat berat, dan jujur aku tuh bukan tipe istri yang selalu ngandelin suami. Apapun yang masih bisa aku lakuin sendiri kecuali itu nggak berat-berat ya aku nggak mau minta bantuan, kayak pasang gas, maku-maku, geser-geser lemari, nambal tembok bolong, pasang lampu, bahkan nyambung kabel aja aku bisa, termasuk angkat galon ini ya. Tapi ya itu tadi, kalau suami aku tahu aku ngelakuin itu semua sendirian pasti diomelin, katanya aku tuh nggak sabar, nggak mau nungguin dia, padahal kadang kalau minta tolong juga tuh ya jawabnya nanti dulu, ujung-ujungnya lupa. Aduh, kok jadi curhat sih aku. Tapi aku yakin sih pasti suami bunda-bunda juga ada yang kayak gitu kan. Oke, aku lanjut lagi ke videonya. Di sini aku sama Sanum itu udah mandi, dan ini tuh masih sekitaran jam setengah 7. Karena aku belum masak, terus Sanumnya udah lapar dan mau aku ceplokin telur, dianya nggak mau, malahan minta beli nasi uduk. Dan daripada dia makin ngerengek, ya udah aku turutin aja. Biasanya sih jam segini nasi uduknya itu udah habis, tapi untungnya kali ini tuh masih ada ya, walaupun sisaan kayak mie-nya itu bihunnya tinggal sedikit banget, koret-koretan tinggalan. Ya nggak apa-apa lah daripada nyari lebih jauh lagi. Kemudian setelah kita dapat nasi uduknya langsung aja pulang, karena di kontrakan itu masih banyak banget pekerjaan aku yang nunggu. Coba aja ya pas aku lagi keluar kayak gini, tiba-tiba pekerjaan di rumah itu udah beres, udah bersih semua. Tapi kalau dipikir-pikir kok jadi ngeri ya. Ah, sudahlah, lupakan saja. Mau baikan nhưng mà họ cho con ở cái này cho con ở cũng nhà đọc xa có tối nhau cũng nhà Sanum. Oke, sekarang aku biarin dulu Sanu makan sendiri karena aku mau memulai pekerjaan-pekerjaan aku. Sebelumnya ini aku mau kasih lihat dulu gimana sih kondisinya. Masih berantakan banget kan? Di depan ada bantal sama kasur bekas tidur semalam belum aku beresin. Terus menuju ke belakang ada gantungan-gantungan, dan ini nih yang paling parah, di atas kulkas berantakan banget. Semua barang tuh asal-asal taro aja. Emang udah jadi tempat serbaguna di situ mah. Terus ini di bagian meja kompor, meja dapur tuh ya masih berantakan juga. Oke, nggak usah berlama-lama lagi lah ya, langsung aja aku kerjain. Yang pertama di sini aku mau ngisi botol-botol dulu, dan nanti botol-botol ini mau aku masukin ke kulkas biar kalau siang panas-panas minum air es kan seger. Sebenarnya dulu tuh aku udah sempet mengurangi gitu ya minum air es, tapi makin kesini kok makin panas. Tenggorokan kalau minum bukan air es tuh kayak nggak berasa gitu. Padahal tuh ya sebaiknya kalau di cuaca yang panas banget kayak gini tuh minumnya malahan air hangat. Tapi jujur aja ya aku belum bisa. Semua botol yang aku isi udah aku masukin ke kulkas. Sekarang lanjut lagi. Di sini aku ngelap-ngelapin meja selain basah karena tetesan air tadi dan emang kotor juga. Tapi karena aku belum mulai masak-masak, jadi kotornya itu ya nggak banget-banget gitu loh. Selesai dari meja dapur, ini aku pindah beresin yang ada di atas kulkas. Semua barang-barang yang tempatnya itu bukan di sini aku beresin, aku balikin ke tempatnya. Biar di atas kulkas ini tuh nggak kelihatan rame terus penuh banget gitu ya.
Oh ya bunda dan teman-teman semuanya, sambil ngeliatin video aku yang lagi beberes, aku di sini mau sedikit cerita aja lah ya. Karena bingung juga kan mau ngedeskripsiin gimana video aku ini. Jadi sekembalinya aku di kontrakan ini, aku tuh kembali lagi pusing mikirin aku mau bikin konten apa. Kalau tema dari video-video aku sih emang keseharian ya. Tapi keseharian aku kan ya cuma kayak gini, beres-beres, masak, nyapu, ngepel, nyuci. Udah gitu aja terus. Karena nggak ada kegiatan lain, aku tuh takut banget kalau kalian semua bosen nontonin video aku. Tapi ya gimana, emang nggak ada kegiatan lain. Dan kalau ada yang bilang aku kurang kreatif, ya emang mungkin bener. Mau bikin video berbagi resep masakan tapi aku tuh nggak pinter masak. Terus mau bikin video di sekitaran kontrakan kayak misalnya beres-beres, bersihin rumput atau ngapain gitu. Uang di halaman depan kontrakan aku aja itu udah jalan. Terus kalau ada nih yang nyaranin bikin video makeover gitu, jujur aja aku jawab aku nggak mau, karena ini kan aku masih ngontrak. Takut aja nanti kalau hasil makeover aku itu nggak sesuai sama keinginannya pemilik kontrakan, atau bisa dibilang kalau pemilik kontrakannya itu nggak suka gitu. Jadi daripada aku buang-buang uang, buang-buang tenaga buat makeover, mendingan nggak usah. Menurut aku sih yang penting kontrakannya bersih, masih rapi juga, dan akunya nyaman di sini. Kalau misalnya pengen makeover sesuka hati ya nanti aja kalau udah di rumah sendiri. Itu pemikiran aku ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang nggak sepemahaman ya nggak apa-apa. Oh ya, kalau teman-teman punya saran tentang konten-konten aku atau mau kasih masukan, boleh banget ya, silahkan aja. Siapa tahu bisa bikin konten-konten aku jadi lebih baik lagi. Dari semua konten-konten yang pernah aku upload, nggak ada ya yang tujuannya itu aku menggurui, sok rajin, sok pinter. Pokoknya di sini aku cuma berbagi keseharian aku. Misalnya ada yang terinspirasi, terhibur, aku sih ya alhamdulillah ya. Berarti aku ngonten ini kan ada manfaatnya. Tapi kalaupun ada yang gak suka, ngerasa keganggu, risih sama konten-konten aku, ya aku cuma bisa bilang maaf. Boleh kok silahkan di skip, karena kan aku gak pernah bisa dan gak mau juga maksa orang buat suka sama aku. Jangankan aku yang cuma ibu rumah tangga biasa, terus kepengen nyoba peruntungan jadi konten kreator. Wong artis aja yang jelas-jelas udah cantik, terkenal, kaya, masih banyak yang gak suka kok. Ya begitulah bunda kira-kira curhatan aku. Makasih ya udah dengerin. Kalau gitu aku balik lagi aja ke videonya. Nah di sini aku udah selesai ya nyapu dari bagian dalam nyampe bagian luar. Tapi belum selesai sampai di situ. Ini masih ada nih kerjaan aku, yaitu mau naruh piring-piring yang udah aku cuci ke rak piringnya. Dan ini tuh cucian piring aku kemarin sore ya bunda-bunda, bukan yang sekarang atau pagi ini. Yang pagi ini mah belum aku cuci. Lagi pula cuma sedikit, jadi nanti aja nyucinya setelah selesai masak-masak. Tapi ini tuh aku masih bingung mau masak apa kira-kira. Yang ada di kulkas tinggal telur, mungkin nanti goreng telur terus nyambel aja gitulah. Nah setelah piring cangkirnya udah aku tatain, ini sekarang gantian bagian persendokan. Tempat sendoknya aku keluarin dulu karena mau aku rapihin. Seingat aku nih ya, selama aku ngontrak aku belum pernah yang namanya beli sendok. Tapi kenapa sendok aku bisa sebanyak ini ya? Jadi bingung. Ini aku pisah-pisahin antara sendok garpu, sendok makan, sama perintilan yang lain. Tapi aku yakin deh besok aja udah nggak pada tempatnya lagi. Karena kan pasti bakalan asal taruh-taruh aja ya. Oke lanjut lagi. Ini aku mau istirahat, duduk-duduk sambil bersihin kuku. Berhubung pas aku ngambil video ini tuh hari Senin, jadi masih termasuk hari yang disunahkan buat potong kuku. Dan kuku aku juga udah mulai panjang-panjang. Karena aku tuh paling nggak bisa yang namanya kuku panjang sedikit aja tuh udah risih banget. Diam. Jadi emang hampir nggak pernah ya aku tuh manjangin kuku. Pernah nyoba, malahan dipakai nyuci piring patah. Dari situ aku males deh. Nggak apa-apa lah, nggak kelihatan elegan, cantik kayak orang-orang, kayak cewek-cewek, wanita-wanita di luaran sana yang dengan kuku lentiknya, yang kalau udah panjang bisa diwarnain, bisa digambar-gambar. Nah ini aku udah hampir selesai motongin sama ngikis kuku. Kalau udah bersih dan pendek-pendek kayak gini tuh jadi enak aja. Selanjutnya ini ada Sanum yang minta
minta dipotongin juga kukunya. Dan dia itu paling suka kalau dibersihin kuku sama dibersihin telinganya loh. Bahkan kadang masih pendek-pendek aja udah minta dibersihin. Oke, kalau gitu videonya sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak buat yang udah mau nyempetin nonton video sederhana aku ini. Sampai jumpa lagi ya di video-video aku selanjutnya. Bye-bye semuanya. Wassalamualaikum.